Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pada bab pertama IPA, kalian akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyelidikan IPA. Selamat mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, apa yang kalian pikirkan tentang IPA? IPA merupakan suatu cabang ilmu dari sains yang mempelajari tentang fenomena alam melalui pengamatan. Ilmu IPA mencakup tentang ilmu fisika, biologi, dan kimia. Fisika mempelajari tentang materi, gerak, dan perilaku dalam lingkup ruang dan waktu. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kimia mempelajari susunan struktur dan sifat suatu benda. Pengetahuan yang terdapat di dalam ilmu IPA dipelajari melalui proses pengamatan. Pengamatan dilakukan pada objek IPA yang meliputi makhluk hidup, benda atau materi dan fenomena atau gejala alam. Makhluk hidup merupakan seluruh organisme yang hidup di alam yang meliputi tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Benda atau materi merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan gejala atau fenomena alam merupakan seluruh peristiwa yang terdapat di alam. Misalnya peristiwa hujan, angin, gunung meletus, dan lain-lain. Proses penyelidikan IPA dilakukan melalui beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama adalah pengamatan, kedua membuat referensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Pengamatan merupakan tahap awal dilakukannya penyelidikan IPA. Pengamatan suatu objek IPA dapat dilakukan dengan menggunakan panca indera manusia. Dari pengamatan yaitu untuk memahami dan mengetahui sesuatu pengetahuan dari objek IPA yang dibandingkan dan dikembangkan berdasarkan panduan dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Referensi adalah tulisan tentang sejumlah informasi yang didapatkan dari panduan pengetahuan yang telah ada. Referensi dibutuhkan sebagai pembanding hasil pengamatan. Adanya referensi, maka kita dapat menentukan dan menyimpulkan hubungan antar aspek yang diamati. Kesimpulan yang telah diperoleh setelah melakukan pengamatan suatu objek IPA harus dikomunikasikan kepada pihak lainnya. Mengkomunikasikan bertujuan agar kesimpulan yang kita peroleh mendapatkan pengakuan dari pihak lain dan dapat dipelajari oleh pihak lain. Kegiatan komunikasi juga dilakukan dengan tujuan untuk mendapat kritik, saran, dan tanggapan mengenai kesimpulan yang kita dapatkan. Tahap-tahap yang terdapat dalam proses penyelidikan IPA termasuk ke dalam langkah-langkah dari metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah biasanya digunakan sebagai metode untuk mencari kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dalam mempelajari ilmu sains. Oleh karena IPA merupakan ilmu sains, maka dalam mempelajari IPA juga harus dilakukan melalui metode ilmiah. Adapun metode ilmiah dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah menyatakan hubungan antar variabel penelitian dan merupakan masalah yang dapat diuji dan dipecahkan melalui sebuah penelitian. Langkah yang kedua yaitu menyusun kerangka teori.
Teori merupakan informasi awal yang digunakan sebagai modal untuk menyusun penjelasan sementara terhadap permasalahan yang ada. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau penjelasan sementara terhadap permasalahan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui percobaan. Langkah yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat yang dapat membuktikan kebenaran dari hipotesis. Langkah yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Pengolahan data bertujuan untuk memudahkan analisis data, sedangkan analisis data dilakukan dengan membahas kesesuaian data dengan teori yang ada. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.